Jadi sekali lagi Pak Prabowo, bukan kami nyinyir, kami hanya bertanya. Karena setelah pernyataan Menhan Syafri Samsudin, kemudian pernyataan Kepala Danantara, tidak ada lagi pelurusan dari istana, baik dari Menseskap, Mensesnek atau siapapun, atau bahkan langsung dari Presiden, yang mana yang benar. Apakah memang pemerintah akan mengevaluasi semua direksi bank-bank himbara, atau seperti yang disampaikan oleh Kepala Danantara bahwa mereka belum punya rencana untuk mengganti. Belum ada pelurusan informasi seperti ini. Seharusnya pemerintah segera sigap untuk meluruskan agar kerancuan, kesimpangsiuran informasi di publik ini segera teratasi, bukan dibiarkan seperti sampai saat ini. Ini pertanyaan saya, ini saran saya sebagai rakyat, karena kita melihat bahwa ada sesuatu yang janggal dan kita menginginkan ada perbaikan tata kelola negara ini, salah satunya melalui komunikasi publik dari pejabat negara. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, hari Sabtu kemarin kita mendengar kabar bursa efek kita crash, terjun bebas. Nah, kemudian peristiwa jatuhnya saham di bursa efek Indonesia diikuti dengan mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Sehari kemudian diikuti dengan mundurnya pimpinan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, setelah itu ada pergantian, ada pergantian sementara, pejabat dan sebagainya. Ternyata sampai sekarang bursa efek kita belum menunjukkan kenaikan, masih negatif. Nah, berkaitan dengan itu ada statement-statement dari pemerintah yang menurut saya agak mengagetkan dan mengherankan. Tiba-tiba Menteri Pertahanan mengumumkan akan ada pergantian seluruh direksi dari bank-bank milik negara atau di himbara. Ada berbagai pertanyaan. Kalau memang itu keputusan Presiden akan mengganti direksi bank-bank pemerintah atau milik negara, mengapa yang mengumumkan Menteri Pertahanan? Apakah ini tupoksi dari Menteri Pertahanan? Relevansinya apa seorang Menteri Pertahanan mengumumkan pergantian direksi dari bank-bank negara? Itu satu hal. Nah, hal lain, ternyata sehari berselang statement atau pernyataan dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dibantah oleh Kepala Danantara Roslani, bahwa Kepala Danantara mengatakan sampai sekarang belum terpikirkan akan mengganti direksi bank-bank milik negara. Rakyat bingung. Mengapa komunikasi publik pemerintah begitu kacau, simpang siur, bertolak belakang? Mengapa seolah-olah tidak ada orkestrasi statement publik yang bisa dipercaya oleh masyarakat? Saya akhirnya berpikir, mungkinkah statement yang kontroversial yang bertolak belakang ini menyebabkan bursa saham kita belum menunjukkan kenaikan, belum rebound kembali. Karena investor di pasar modal masih bingung terhadap statement pemerintah.
ketidaksinkronan atau kesimpang siuran komunikasi pemerintah ini menimbulkan pertanyaan publik, menimbulkan pertanyaan juga bagi investor tentu saja. Pertanyaan berikutnya, bukankah kita selama ini mempunyai juru bicara negara yang sudah dipilih oleh negara, mendapatkan fasilitas oleh negara, kerjanya mereka apa? Jadi ini bagi saya menimbulkan kerancuan informasi publik. Nah, kalau kita mendengar akhir-akhir ini ada wacana presiden akan membuat undang-undang disinformasi publik. Nah, kalau yang terjadi dengan Pak Syafri Samsudin kemudian dibantah oleh Kepala Danantara, apakah ini tidak termasuk kategori disinformasi publik? Rakyat jadi bingung, mana yang benar? Saya punya keyakinan tidak mungkin ujuk-ujuk Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membuat statement seperti itu kalau tidak mendapatkan informasi yang akurat dari Presiden maupun sekitarnya. Tapi di sisi lain juga saya mempercayai bahwa sebagai pengendali BUMN termasuk bank-bank negara, ucapan dari Kepala Danantara, Ruslan ini saya yakin juga mempunyai dasar yang kuat. Nah, pada saat kita melihat ada dua pernyataan pejabat pemerintah yang bertolak belakang seperti ini untuk kasus yang sama, kita jadi mempertanyakan, ada apa dengan komunikasi publik pemerintah? Ini bukan kita nyinyir ya Pak Prabowo, ini hanya pertanyaan rakyat yang kita sampaikan kepada negara bahwa ada suatu informasi yang bertolak belakang yang disampaikan oleh pembantu-pembantu presiden. Saran saya satu, ke depan, jangan membuat kerancuan dalam komunikasi publik, terutama yang disampaikan oleh pejabat-pejabat negara. Ini bisa menciptakan kebingungan di masyarakat. Kalau ini terkait dengan ekonomi, apalagi menyangkut direksi bank-bank besar, bank-bank milik negara, otomatis ini juga akan menjadi pertanyaan investor. Entah investor di sektor real, di industri maupun di pasar modal. Mereka mempertanyakan bagaimana pemerintah akan mengendalikan fiskal maupun moneter kalau pernyataan dari pejabat pemerintah bertolak belakang. Saran saya kepada Presiden Prabowo agar menertibkan komunikasi publik pejabat negara. Jangan menimbulkan kebingungan di masyarakat, lalu akhirnya kita mempertanyakan ada apa sebenarnya yang terjadi di balik itu. Mengapa bisa seorang Menteri Pertahanan memberikan statement terkait dengan pergantian direksi perbankan atau bank-bank milik negara, dan ternyata kemudian dibantah oleh Kepala Danantara yang notabene adalah pengendali atau pemilik atau atasan atau pengatur regulasi dari BUMN termasuk bank-bank pemerintah itu. Ini perlu diluruskan agar masyarakat tidak bingung, dan yang lebih penting lagi agar investor di pasar modal tidak melihat adanya konsistensi pernyataan pejabat negara, dan ini membuat mereka ragu-ragu. Kalau rakyat ragu-ragu paling hanya bertanya seperti saya, tapi pada saat investor besar ragu-ragu terhadap kepastian polisi pemerintah, ini berdampak yang sangat serius pada perekonomian Indonesia. Jadi sekali lagi Pak Prabowo, bukan kami nyinyir, kami hanya bertanya. Karena setelah pernyataan Menhan Syafri Samsudin, kemudian pernyataan Kepala Danantara, tidak ada lagi pelurusan dari istana, baik dari Mensescap, Mensesnek atau siapapun
atau bahkan langsung dari Presiden, yang mana yang benar? Apakah memang pemerintah akan mengevaluasi semua direksi bank-bank himbara, atau seperti yang disampaikan oleh Kepala Danantara bahwa mereka belum punya rencana untuk mengganti, belum ada pelurusan informasi seperti ini. Seharusnya pemerintah segera sigap untuk meluruskan agar kerancuan, kesimpangsiuran informasi di publik ini segera teratasi, bukan dibiarkan seperti sampai saat ini. Ini pertanyaan saya, ini saran saya sebagai rakyat, karena kita melihat bahwa ada sesuatu yang janggal dan kita menginginkan ada perbaikan tata kelola negara ini, salah satunya melalui komunikasi publik dari pejabat negara. Hanya itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.